Ya, kembali bersama saya Tamin Arda di channel Perpajakan Ulang Maluku Utara. Dalam pertemuan ini kita akan membahas soal dasar-dasar perpajakan di Indonesia. Dapat 11 subtitle yang akan dibahas, yang diantaranya adalah definisi pajak di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang atas perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Pasal 1 Ayat 1 mengatakan, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan dan digunakan untuk membayar keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Profesor Dr. Rahmat Sumetur SH mengatakan bahwa pajak merupakan iuran kas kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa imbal yang langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari kedua definisi ini, kita bisa menyimpulkan bahwa pajak memiliki 4 unsur. Yang pertama itu adalah sebagai unsur iuran kepada kas negara. Yang kedua itu adalah berdasarkan undang-undang atau tata cara pengurutan pajak yang diatur dalam undang-undang yang disusun oleh negara Indonesia. Yang ketiga itu adalah tidak mendapat imbal hasil dari iuran yang kita berikan kepada negara, bukan secara langsung kita mendapatkan berbentuk pembiayaan umum seperti pembiayaan atas pembangunan jalan raya, fasilitas umum digunakan seperti itu, tapi tidak digunakan secara langsung untuk kita terima. Yang keempat adalah digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluarannya dan manfaat untuk masyarakat luas. Oke, baik. Kita lanjut kepada bagian kedua, yaitu fungsi pajak. Pajak Indonesia memiliki 2 fungsi, yaitu yang pertama adalah sebagai penganggaran, yaitu sebagai salah satu sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluarannya. Sedangkan fungsi yang kedua adalah sebagai mengatur, yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, pajak yang besar akan dikenakan kepada minuman keras. Tujuannya adalah agar masyarakat tidak begitu tertarik untuk mengkonsumsi minuman keras. Yang kedua itu adalah pajak yang tinggi juga dikenakan kepada barang mewah. Tujuannya adalah agar kita tidak begitu cenderung untuk menjadi masyarakat konsumtif. Baik, selanjutnya kita akan membahas soal syarat pengurutan pajak. Syarat pengurutan pajak ada 5 persyaratan. Yang pertama itu adalah syarat keadilan, yaitu pengurutan pajak harus adil. Pengurutan pajak yang dilakukan harus sesuai dengan tujuan hukum atau mencapai keadilan. Undang-undang maupun pelaksanaan pengurutan pajak harus adil. Adil dalam undang-undang diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya, yaitu dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak. Yang kedua adalah
Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang atau syarat yuridis. Di Indonesia, perpajakan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya. Syarat yang ketiga yaitu syarat perekonomian atau syarat ekonomis, yaitu pemungutan pajak tidak mengganggu jalannya perekonomian. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelusuan perekonomian masyarakat. Yang pemungutan pajak harus efisien atau syarat finansial, yaitu pemungutan pajak harus sesuai dengan budget. Biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dari hasil pemungutannya. Yang terakhir, yang kelima, yaitu sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan mendorong masyarakat memenuhi kewajiban pajaknya kepada negara. Syarat ini telah disetujui oleh Undang-Undang Perpajakan yang baru atau Undang-Undang Perpajakan yang terbaru. Sebagai contoh, seperti biaya materai sederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2, terus tarif PPN yang beragam macam tarif menjadi satu tarif, yaitu 10%. Dan pajak pendapatan untuk perorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan yang disingkat dengan PPh yang berlaku bagi badan maupun perorangan pribadi maksudnya. Selanjutnya, teori-teori yang mendukung dalam pemungutan pajak. Teori yang mendukung pemungutan pajak terdapat 5 teori. Yang pertama itu adalah teori asuransi, yaitu teori yang mengatakan bahwa negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. Yang kedua itu adalah teori kepentingan. Teori ini dia menyatakan bahwa sebagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan, misal perlindungan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, semakin tinggi beban pajak yang harus dibayar. Selanjutnya adalah yang ketiga, daya pikul. Teori menyatakan bahwa beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Artinya, pajak yang dibayar harus sesuai dengan daya pikul masing-masing. Untuk mengukur daya pikul masing-masing orang, diukur dengan menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan secara objektif dan pendekatan secara subjektif. Pendekatan secara objektif adalah pendekatan yang berdasarkan pada sumber penghasilannya atau kekayaan yang dimiliki oleh masing-masing orang. Sedangkan pendekatan subjektif memperhatikan besarnya kebutuhan materi yang harus dipenuhi. Sebagai contoh, si A memiliki pendapatan per bulan 8 juta, tetapi dia memiliki tanggungan istri dan 2 atau 3 anak. Sementara si B memiliki pendapatan yang sama, 8 juta, tetapi tidak memiliki istri dan anak-anak. Dalam artian, si A sudah menikah dan si B belum menikah. Kedua orang tersebut memiliki beban yang berbeda. Si A memiliki beban pajak
lebih sedikit ketimbang si B yang masih bujang, memiliki beban pajak yang agak sedikit besar dari si A. Selanjutnya adalah teori bakti. Teori bakti mengatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak adalah terletak pada hubungan masyarakat terhadap negaranya. Sebagai rakyat yang berbakti, masyarakat harus menyadari bahwa membayar pajak kepada negara merupakan bakti dirinya terhadap negara. Yang terakhir yaitu teori asas daya beli. Teori mengatakan bahwa dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Artinya bahwa dengan pemungutan pajak maka menarik daya beli masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali kepada rakyat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas kedudukan hukum pajak. Menurut Profesor Dr. Rahmat Sumitur SH, hukum pajak memiliki kedudukan di antara hukum perdata dan hukum publik. Sedangkan dalam rincian hukum publik terdapat hukum tata negara, hukum tata usaha atau hukum administrasi, hukum perpajakan, dan hukum pidana. Oke, baik, kita akan membahas di pembahasan selanjutnya, yaitu hukum materi dan hukum formil. Dalam hukum formil atau undang-undang penghasilan mengatur tentang norma-norma yang menerangkan perbuatan, peristiwa hukum, perbuatan antara lain peristiwa hukum yang dikenai kepada objek pajak, siapa yang dikenai pajak atau subjek pajak, berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu antara timbul dan hapusnya hutang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak. Sedangkan hukum formil atau hukum yang mengatur ketentuan umum tata cara pemungutan pajak atau hukum yang mengatur tata cara perpajakan. Terdapat 3 poin hukum formil. Yang pertama adalah catatan perpajakan atau prosedur penetapan suatu hutang pajak. Kedua, hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan dan peristiwa yang menimbulkan hutang pajak. Yang ketiga adalah kewajiban wajib pajak, misalnya banding, mengajukan keberatan dan banding. Oke, baik, kita mulai kepada pengelompokan pajak. Pengelompokan pajak terdapat atas 3 kelompok. Yang pertama itu adalah pengelompokan pajak berdasarkan uangnya. Kedua adalah berdasarkan sifatnya. Dan ketiga itu adalah pengelompokan pajak berdasarkan lembaga penghutangnya. Pengelompokan pajak berdasarkan golongannya terdapat 2, yaitu satu dari perpajakan langsung dan yang kedua dari perpajakan tidak langsung. Perpajakan langsung adalah perpajakan yang dipikul oleh wajib pajak sendiri dan tidak dibebankan kepada orang lain. Sedangkan pajak tidak langsung adalah kebalikan dari pajak langsung, yaitu pajak yang bisa dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya seperti pajak PPN, dimana pajak PPN ini tidak dibayar oleh perusahaan secara langsung, tetapi pajak PPN akan dibayar oleh konsumen yang membeli barang-barang produksi hasil perusahaannya. Yang kedua, pajak berdasarkan sifatnya. Terdapat subjek pajak dan objek pajak. Pajak subjek yaitu pajak yang dikenakan kepada subjeknya yang dapat memperhatikan kondisi wajib pajak, contohnya seperti PPh. Sedangkan pajak objek yaitu pajak yang dibebankan berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan kondisi wajib pajak, contoh seperti PPN dan PPNBM. Pengelompokan pajak menurut lembaga
Lembaga pemungutannya adalah pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Di mana pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya PPh, pajak penghasilan, dan PPNBM serta biaya material. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Contoh pajak provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Sedangkan pajak daerah contohnya pajak perhotelan, pajak restoran, dan pajak hiburan. Oke, baik, kita akan melangkah kepada pembahasan tata cara pengurutan pajak. Lalu kami membahas soal stelsel pajak, kedua syarat pengurutan pajak, yang ketiga itu adalah sistem pengurutan pajak. Dalam stelsel pajak ada stelsel nyata, ada stelsel anggapan, ada stelsel campuran. Stelsel nyata yaitu pajak dikenakan pada saat akhir tahun, bukan pada tahun berjalan. Kelemahannya adalah pajak diketahui saat di akhir tahun. Selama tahun berjalan, pajak belum diketahui. Itu adalah stelsel nyata. Tetapi stelsel anggapan, pajak didasarkan pada tahun sebelumnya. Sebagai contoh, semisal tahun kemarin pajak yang dikenakan adalah 75.000 atau 75 juta, maka tahun yang ini pun akan dikenakan tahun 75 juta, sehingga bisa melakukan pembayaran saat tahun berjalan dan pada akhir tahun nanti tidak merebutkan untuk membayar pajak. Kelemahannya adalah pajak tidak realistis. Sedangkan stelsel campuran adalah stelsel yang memadukan antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan, yaitu bisa melakukan pembayaran pada tahun berjalan dengan anggapan tahun kemarin, dan pada akhir tahun akan dilakukan perhitungan kembali agar mengetahui pajak yang sebenarnya atau agar memenuhi pembayaran pajak yang realistis. Terus kemudian asas pengurutan. Asas pengurutan juga terdapat 3, yaitu yang pertama adalah asas domisili, yang kedua adalah asas sumber, yang ketiga adalah asas kebangsaan. Asas domisili mengatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak kepada seluruh wajib pajak yang ada di wilayahnya, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan asas ini berlaku untuk dalam negeri. Yang kedua, asas sumber. Asas sumber mengatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak kepada wajib pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Sedangkan asas kebangsaan mengatakan bahwa pajak berhubungan dengan kebangsaan suatu negara. Terus sistem pengurutan pajak juga ada 3. Yang pertama adalah officialism system, yaitu sistem pajak yang memberikan kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam sistem ini, ciri-cirinya adalah mengenal untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. Wajib pajak bersifat pasif. Pajak terutang diketahui setelah diterbitkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Berikutnya adalah
self-assessment system. Sistem ini memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah wajib pajak bersifat aktif mulai dari perhitungan, penuturan, sampai pada pelaporan, sedangkan fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Yang terakhir adalah withholding system. Sistem ini mengatakan bahwa memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk memungut dan memotong pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk memungut dan memotong pajak yang terutang ada pada pihak ketiga dan bukan pada wajib pajak atau fiskus. Oke, baik. Pembahasan selanjutnya adalah timbul dan hapusnya utang pajak. Timbulan utang pajak diceritakan dalam dua ajaran. Ajaran pertama adalah ajaran formal dan ajaran kedua adalah ajaran material. Dalam ajaran mengatakan bahwa timbulnya utang pajak karena adanya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diajarkan dalam officialism system. Sedangkan ajaran material mengatakan bahwa timbulnya utang pajak karena berlakunya suatu undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena adanya keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diajarkan dalam self-assessment system. Nah, bagaimana dengan hapusnya utang pajak? Teman-teman, hapusnya utang pajak itu disebabkan karena ada 4 faktor. Yang pertama adalah karena kita dibayar untuk pajak tersebut sehingga utangnya hilang. Yang kedua adalah karena adanya komponisasi. Kita membuat komponisasi sehingga pajaknya terhapus. Yang ketiga adalah daluarsa. Pajak kita telah daluarsa sehingga kita tidak membayar pajak lagi. Yang keempat adalah pembebasan dan penghapusan. Oke, baik. Masuk pada hambatan pengembangan terhadap atas 2, itu hambatan karena perlawanan pasif dan hambatan karena perlawanan aktif. Perlawanan pasif yaitu masyarakat enggan melakukan pembayaran disebabkan karena perkembangan intelektual dan moral masyarakat. Kedua itu adalah sistem perpajakan sudah dibangun masyarakat. Yang ketiga adalah sistem kontrol yang dapat dilakukan atau tidak dilaksanakan dengan baik. Sedangkan perlawanan aktif yaitu semua usaha dan perbuatan yang dilakukan untuk menghindari utang pajak, baik secara tax avoidance. Tax avoidance adalah penghindarian pajak yang dilakukan dengan tidak melanggar undang-undang, sedangkan tax evasion adalah penghindarian pajak dengan cara melanggar undang-undang. Oke, baik, kita telah memasuki pembahasan yang ke-11, yaitu pembahasan penutup dari dasar-dasar perpajakan di buku perpajakan edisi terbaru 2018 yang ditulis oleh Profesor Dr. Mardiasmo. Tarif pajak di Indonesia ada 4 tipe. Yang pertama adalah tarif pajak sebanding atau profesional. Yang kedua adalah tarif progresif, dan yang keempat tarif degresi. Tarif pajak sebanding atau proporsional adalah tarif pajak yang presentasinya tetap berapapun jumlah pajak. Tarif ini adalah PPN yang berjumlah 10%. Kedua adalah tarif pajak tetap, yaitu tarif yang berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak. Contohnya adalah tarif pajak biaya materai yang sebesar Rp3.000. Ketiga adalah tarif pajak progresif, yaitu tarif pajak yang berjenjang. Semakin besar jumlah yang dikenai pajak, semakin tinggi
tarif yang dikenakan pajak. Contohnya adalah PPh pasal 17, tarif pajak dikresi, yaitu persentase tarifnya semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.